Saya pergi ke Aqsa, ke Palestina. Malam terakhir saya di sana ditunjukin sama marbotnya. Saya lewat masjid yang tempat naiknya Nabi Muhammad tuh. Itu kan bukan Masjidil Aqsa ternyata itu, yang ada batu besarnya itu. Nah itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di hadapan, kubahnya itu kubah hitam. Kalau itu kubahnya kubah kuning keemasan. Pas saya hari terakhir, besoknya sebelum subuh saya berangkat umrah, berangkat ke Mekah, berangkat ke Jeddah. Saya lihat tuh masjid lagi mau ditutup-tutupin. Saya samperin tuh, saya sama beberapa temen. Saya bilang, boleh nggak saya sholat di dalam sini sebentar karena ini adalah malam terakhir saya. Terus dia tanyain, kamu dari mana? Saya bilang, kami dari Indonesia. Dia mungkin kayak kesian gitu. Akhirnya ya saya udah pakai pasang muka melas gitu. Tapi dia nggak kelihatan karena saya pakai cadar. Akhirnya kami pun diperbolehkan buat sholat di situ. Sambil dia bilang, jangan lama-lama ya. Saya bilang iya, nggak lama-lama. Habis selesai saya sholat, dia liatin tuh, dia tungguin tuh depan pintu. Dia samperin saya. Oh, saya udah mau ngajakin teman saya, udah yuk gitu kan. Kesianan dia nih, mungkin lapar, mau pulang, mau apa gitu. Jadi saya bilang iya, kami akan keluar sekarang. Terus dia bilang, ince aruftil arabiyah, dia bilang gitu. Kamu ngerti bahasa Arab? Saya bilang bolehlah dibandingin sama orang Tebet. Karena saya orang Indramayu. Saya bilang boleh lah. Terus akhirnya dia bilang, Cak Ali Borowik, dia bilang sini saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya akhirnya ajak tuh rombongan saya semuanya tuh. Dia ke bawah tuh, ke deketnya batu besar itu. Terus akhirnya ada lubang kecil di situ, di area tempat tersebut. Dia bilang, adkhili yadik, masukkan tangan kamu ke dalam sini. Ya saya curiga ya, kalau di dalam ada ular, di dalam ada apa-apa gitu kan. Tapi saya liatin muka dia kayaknya aman gitu. Jadi saya masukin juga tuh. Habis itu dia bilang, syamiyadik, coba cium tangan kamu. Ya Allah, wanginya teman-teman, enak, wanginya luar biasa. Saya langsung jadi mikir, dia tukang jual minyak wangi, dia mau promo marketing S3. Terus saya tanya, di mana nih jual minyak wangi ini, enak banget wanginya. Saya emang asli enak banget wanginya. Jadi walaupun ya memang dia jualan sekalipun, saya mau beli tuh, khas banget. Terus dia bilang, nggak tahu saya. Hah, berarti nggak jualan nih. Terus saya bilang, iya tapi ini dapatnya di mana nih, minyak wangi ini enak banget. Terus saya suruh juga teman-teman saya, cobain. Iya wangi banget ya, enak banget ya Ustazah. Saya bilang sama dia gitu, di mana kita dapat minyak wangi ini gitu. Dia bilang nggak tahu, kita semua nggak ada yang tahu. Dia bilang dari sejak saya kecil, orang-orang tua kami bilang di batu tersebut, di celahnya itu selalu wangi batunya. Kabarnya dulu ketika Nabi Muhammad naik buat Mi'raj, beberapa helai jenggot beliau jatuh di lubang tersebut. Hanya beberapa lembar jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sisakan wanginya sampai sekarang. Allah sisakan buat kamu bisa belajar, biar kamu ngerti nih alam semesta ini teman-teman. Satu merasa berkuasa, negara ini merasa berkuasa, pada hakikatnya tak ada yang berkuasa selain Allah. Yang satu merasa kuat, yang satu merasa paling kaya, pada akhirnya semuanya mati habis, tak bersisa. Yang sisa, yang selalu hidup, yang selalu mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pengendali segalanya. Dan dari sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang, Allah memuliakan hamba-hamba yang mulia di sisinya, yang mengerti bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ikut dalam kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menghina hamba-hamba yang selalu merendahkan, menganggap remeh, dan tidak berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang soleh,
sombong, hamba-hamba yang menghina agama, hamba-hamba yang menghina Nabi Muhammad, hamba-hamba yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala hanya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Prinsip kehidupan enggak akan pernah berubah. Kamu pengen mulia, muliakan Allah. Kamu pengen hina, silahkan tinggalkan agama ini. Tapi siapa di antara kita yang mau hina? Tentu saja tidak. Kamu pengen tinggi, pengen luhur, pengen agung, agungkan Allah, luhurkan Allah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak kepengen hidup dalam kerendahan, kalau kamu nggak kepengen hidup dalam kehinaan, kalau kamu nggak kepengen hidup dalam keadaan tersia-sia, maka jangan pernah sia-siakan agama Allah. Jangan pernah sia-siakan Allah. Agungkan Allah terus di dalam hatimu, maka kamu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti.